Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Matthew, sahabat Matthew dimanapun kalian berada. Hari ini kita sudah memasuki pekan penilaian tengah semester genap ya. Maka dari itu hari ini saya akan membahas beberapa soal atau materi yang ada di semester genap ya. Ini adalah soal penilaian tengah semester tahun lalu atau tahun pelajaran 2017-2018. Sedangkan yang sekarang itu tahun 2018-2019. Oke? Sebelum menonton jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol like, share, and subscribe-nya karena semua itu gratis. Langsung aja simak video pembahasan berikut ini. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Soal nomor 1 di sini termasuk jenis sudut apakah yang besarnya 159 derajat ya. Kalian tentu sudah belajar sudut yang besarnya di atas 90 derajat itu termasuk sudut apa. Jadi kalau kemarin kita buat petakan seperti ini. Sudut yang ada di sini nih, yang di daerah sini ya, yang ada di daerah sini itu namanya sudut lancip. Kalau yang tepat di sini tegak lurus ini namanya siku. Kalau yang berada di daerah sini itu namanya tumpul. Kalau ini namanya lurus. Kalau yang di sini sampai yang di sini, nah ini namanya sudut refleks. Nah, kita lihat di sini kan 0 derajat. Ke sini kan 90 derajat. Maka dari 90 ke sini kan lurus itu 180. Jadi antara 90 sampai 180 itu termasuk sudut tumpul. Maka sudut 159 derajat itu termasuk sudut tumpul. Lanjut di soal nomor 2. Kedudukan antara garis TU dan SR adalah saling. Nah, kita lihat dulu garis ya. Garis TU itu yang atas ini ya. TU, SR. Kita lihat ya. Kalau kita tarik garis dari titik U ke R dan T ke S akan menghasilkan sebuah jarak yang sama. Kalau di sini 5 cm, pasti di sini juga 5 cm. Kenapa? Karena ini adalah persegi panjang ya. Maka jadi pasti menghasilkan diagonal yang panjangnya sama. Karena jarak antara garis TU dan SR sama, maka ini adalah sifat dari garis yang saling sejajar. Karena sifat garis sejajar tuh gini. Nah, ini modelnya. Jadi garis dari sini ke sini tuh jaraknya sama. Mau dia modelnya ke bawah, tetap aja nanti akan ke sama. Diperpanjang sampai manapun, garis yang sejajar itu akan memiliki jarak yang sama. Contohnya apa? Seperti rel kereta api ya. Nah, itu dia kan mau diperpanjang sampai manapun nggak akan berubah, lebarnya itu nggak akan berubah atau nggak mungkin berubah jadi begini. Nah, relnya nggak akan mudah begitu jadi model seperti ini tuh nggak mungkin banget ya. Nah, lanjut kita soal ke nomor 3. Pada gambar berikut manakah yang merupakan pasangan sudut dalam berseberangan? Sudut dalam. Langsung aja cari kata kuncinya. Sudut dalam itu berarti 4, 3, 5, 8. Dan kata-katanya berseberangan. Kita lihat satu ada di luar, berarti ini offsetnya salah. Satu juga ada di luar, salah. Nah, ada 4. Ini udah bener nih, ada di dalam. Kita tinggal lihat, 4 sama 5 ada di dalam nggak? Ada di dalam. 4 sama 7, oh enggak, 7-nya ada di luar. Maka ini salah, maka pasti jawabannya yang C. Kenapa? Sekarang kita lihat, ini sudut 4, ini sudut 5. Mereka ada di dalam, ada di antara dua garis ini. Ya. Nah, dan posisinya sudut 4 dan sudut 5 itu seperti menyilang ya. Di materi sebelumnya kalau saya nyebutnya sudut berseberangan itu seperti menyilang. Nah, maka 4 dan 5 ini dikatakan sudut dalam berseberangan. Paham ya? Jadi yang kata kuncinya aja kalian cari. Soal nomor 4. Perhatikan gambar soal pada nomor 3.
Jika sudut 1 diketahui 38 derajat, berapakah nilai sudut 6? Nah, kalian harus cari tahu hubungannya dulu. Sudut 1 kan ini, adanya di luar. Sudut 6 juga adanya di luar. Kalian lihat posisinya, 1 dan 6 sama-sama ada di luar dan menyilang. Maka sudut 1 dan sudut 6 ya, sudut 1 sama dengan sudut 6. Kenapa sudut 1 sama dengan sudut 6? Karena hubungannya saling luar berseberangan. Nah, karena hubungannya luar berseberangan, sudut yang saling berseberangan itu besarnya sama. Jadi kalau sudut satunya 38 derajat, maka sudut 6-nya juga 38 derajat. Lanjut di soal nomor 5. Perhatikan soal nomor 3. Jika diketahui sudut 3 adalah 38 derajat, maka berapa sudut 6? Ini sudut 3, ini sudut 6. Sudut 3, sinar sudutnya menghadap ke atas. Sudut 6, sinar sudutnya juga menghadap ke atas. Karena kalau kalau sinar sudutnya menghadap pada arah yang sama, maka ini adalah sifat dari sudut yang saling sehadap. Sudut saling sehadap itu besarnya sama. Maka kalau sudut 3-nya adalah 38, maka sudut 6-nya juga 38 derajat. Karena sifatnya saling sehadap. Maka jawabannya adalah 38. Lanjut di soal nomor 6. Tentukan nilai Y dari... Nah, apa hubungan sudut ini? Ada 3 buah sudut, ada Y, ada 2Y, ada 18. Kalau kita hubungkan menjadi seperempat lingkaran. Kemarin kalau ketiga hubungan sudut ini membentuk seperempat lingkaran, maka hubungannya sudut-sudutnya saling berpenyiku. Nah, sudut yang saling berpenyiku itu adalah jumlahnya 90 derajat. Ada kata-kata jumlah. Maka kita jumlahkan aja semua sudut ini. Jadi 18 derajat ditambah 2Y ditambah Y sama dengan 90. Jadi jumlah sudut ini hasilnya adalah 90 derajat. Tapi kita lihat mana yang bisa ditambah. 18 sama 2Y bisa nggak? Nggak bisa. Sama Y nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena si 18 nggak mempunyai huruf atau tidak mempunyai variabel. Maka kalau dia nggak punya variabel, kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah, yang bisa ditambah adalah 2Y dengan Y. Di Y ini punya berapa angka? Ya, punya 1 angka. Jadi 1Y. 2Y ditambah 1Y jadi 3Y sama dengan 90 derajat. Lalu 18-nya kan positif, pindah berubah jadi min 18 derajat. Kita hasilkan jadi 3Y sama dengan 90 dikurang min 8 dikurang 18, maka hasilnya jadi 72 derajat. Maka Y sama dengan 72 derajat dibagi 3. Jadi hasilnya 24 derajat. Ya, paham ya? Lanjut di soal nomor 7. Manakah pernyataan yang benar? Besar sudut yang berpelurus adalah sama. Benar atau salah? Salah. Sudut pelurus adalah 180. Jumlah sudut yang sepihak adalah 90. Sepihak. Sudut 90 itu apa? 90 itu hanya punya siku-siku. Jadi bukan sepihak. Sudut yang saling bertolak belakang adalah 180. Yang 180 kan hanya berpelurus, sepihak ya. Dan kalau yang bertolak belakang itu adalah sama, jadi salah. Nah, besar sudut yang sehadap adalah sama, ini benar. Maka jawabannya adalah yang D. Ya. Jadi di sini kalian juga harus paham sifat-sifatnya. Lanjut di soal nomor 8. Tentukan nilai Y pada sudut yang saling berpelurus ini. Udah ada kata kuncinya. Jadi kedua sudut ini adalah saling berpelurus. Sudut yang saling berpelurus itu jumlahnya 180 derajat. Maka cara mencarinya kita tambahin 2Y ditambah 10 ditambah 130 sama dengan 180. Nah, yang bisa ditambah hanya 10 dan 130. Jadi 2Y ditambah 140 sama dengan 180. Maka hasilnya 2Y sama dengan 180 min 140. Ingat ya, ini kita pindahkan. Jadi 2Y sama dengan 40.
Nah, kita di sampingnya, maka Y sama dengan 40 per 2 atau 40 dibagi 2. Maka Y hasilnya adalah 20 derajat. Jadi jawabannya yang A, ya. Jadi berpelurus berpenyiku nggak beda, yang beda hanya sama dengannya aja. Lanjut di soal nomor 9. Jumlah siswa dalam suatu kelas adalah 45 orang, terdapat siswa laki-laki 25. Perbandingan banyak siswa laki-laki dan perempuan di kelas itu adalah, nah kita udah dapat, di sini laki-lakinya adalah 25, ya, 25 orang. Kemudian perempuannya kita cari, perempuan, di sini perempuannya berarti berapa? 45 dikurangi 25, dapat 20 orang. Nah, yang ditanyakan adalah perbandingan laki-laki dengan perempuan. Laki-lakinya 25, perempuannya 20. Ini kita sederhanakan. Nah, kita bagi 5. Kita dibagi 5. 25 bagi 5 berapa? 5. 20 bagi 5, 4. Maka perbandingannya adalah 5 berbanding 4. Lanjut di soal nomor 10. Jarak pada peta antara kota Kerawang dengan kota Bekasi adalah 8 cm. Jika skala pada peta adalah 1 berbanding 500.000, maka berapakah jarak sebenarnya antara kota Kerawang dan kota Bekasi? Untuk mencari jarak sebenarnya, rumusnya adalah mencari JS, itu rumusnya adalah JP dibagi S. Baginya pakai titik 2 aja ya. Nah, kita tulis JP-nya berapa? JP-nya 8 cm dibagi 1 per 500.000. Lengkap ya. Maka 8 cm pembagian pecahan kan nggak ada. Jadi dikali 500.000 per 1. 500 bagi 1 kan 500. Maka udah gini aja. Maka hasilnya jadi 8 dikali 5 berapa? 40. Tambahin nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 4 juta sentimeter. Nah, kalau jarak sebenarnya dirubah ke kilometer, sentimeter ke kilometer itu naiknya 5. Maka coret nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dapat 40 kilometer. Maka jawabannya yang nomor 10 adalah yang B. Lanjut di soal nomor 11. Sebuah perjalanan dengan kecepatan 60 km per jam memerlukan waktu 4 jam. Jika perjalanan itu hendak ditempuh dalam waktu 3 jam, kecepatan rata-ratanya adalah, nah, ini adalah soal tentang perbandingan ya. Jadi kalau dia 60 km per jam itu dalam waktu 4 jam, kalau nih orang pengen nyampe-nya 3 jam. Kita lihat grafik ya, 4 ke 3 kan turun. Kalau dia mau nyampe 3 jam, berarti kan kecepatannya harus lebih cepat. Otomatis di sini harus lebih tinggi dari 60. Maka perbandingan ini adalah perbandingan berbalik. Kalau perbandingan berbalik, ingat dikali sejajar. Misalkan ini X, berarti X dikali 3 jadi 3X. Kemudian 4 dikali 60. Maka 3X sama dengan 4 dikali 60 adalah 240. Maka X sama dengan berapa? 240 dibagi 3. Jadi X sama dengan 240 dibagi 3 berapa? 80 km per jam. Maka jawabannya adalah yang D. Soal nomor 12. Sebuah proyek direncanakan selesai dalam waktu 25 hari oleh 8 orang. Ternyata proyek dipercepat 5 hari. Tambahan pekerja yang diperlukan adalah, nah kita tulis 25 hari oleh 8 orang. Dipercepat 5 hari, berarti dikurangi 5 hari jadi 20 hari. Maka berapa orang tambahan? Kita lihat grafiknya, 25 ke 20 itu turun. Kalau pekerjaannya ingin cepat, otomatis orang ini tambah, jadi lebih dari 8 orang. Perbandingannya berbalik lagi, berarti dikali sejajar. X dikali 20 hasilnya jadi 20X. 25 dikali 8. 20X 25 dikali 8 hasilnya 200. Maka X sama dengan 200 dibagi 20. Hasilnya adalah 10. Bukan 10 jawabannya, tapi ini adalah total orangnya. Maka orang tambahan caranya 10 dikurangi 8 jadi 2 orang. Maka orang tambahannya cukup dengan 2 orang.
Lanjut di soal nomor 13. Pak Hasan menjual tas seharga 65.000, kemudian ia rugi 35.000. Harga beli tas tersebut berapa? Oh, ini gampang ya. Ini nggak pakai rumus pun kita mudah ya. Ini caranya tinggal 65.000 ditambah 35.000. 0,00016410. Jadi 100.000. Jadi dia belinya 100.000. Lanjut di soal nomor 14. Seorang pedagang kaki lima membeli sebuah barang seharga 145.000, kemudian dijual kembali seharga 275.000. Pedagang tersebut memperoleh untung atau rugi? Untung lah ya, dia belinya 145. Jadi cara mencarinya tinggal dikurangin. 275.000 dikurangi 145.000. 0,000. 7 dikurang 4 berapa? 3. 2 dikurang 1, 1. Jadi untungnya adalah 130.000. 15. Jika harga 2 kg jeruk adalah 16.000, maka harga 6 kg jeruk adalah, nah ini perbandingan lagi. Kita buat dulu di sini, berarti kalau 2 kilo adalah 16.000, kalau 6 kilo berapa? 2 ke 6 itu turun. Kalau dia belinya makin banyak, otomatis harganya juga makin mahal. Ya kan? 2 ke 6 naik ya, 2 ke 6 naik, salah. 2 ke 6 naik, 16 ke harganya yang lain juga naik. Sama-sama naik berarti dia perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai itu dikali silang. Maka kalian kali silang. 2 dikali X berapa? 2 dikali X jadinya 2X. 6 dikali 16.000. Maka 2X sama dengan 6 dikali 16.000 berapa? 96.000. Maka X sama dengan 96.000 dibagi 2. Hasilnya berapa? 48.000. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, cukup.